Nanti Allah SWT sekali lagi disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk tekun dan istiqomah mengkaji ajaran-ajaran yang Allah telah turunkan kepada kita melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran dan penjelasan dari Nabi berupa hadis-hadis dari beliau. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung dengan menerima hidayah dan istiqomah dalam menjaga untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Sebagaimana pada bahasan sebelumnya kita membahas detail berkaitan dengan kebaikan yang diperintahkan dan keburukan yang dilarang terhadap sesama di dalam Al-Quran. Pada bahasan sebelumnya kita sudah sampai pada poin ke-40 insya Allah. Kita akan lanjutkan bagaimana perintah-perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan kemudian dirincikan penjelasan bentuk amalannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita mereview bahwa Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya Allah berikan petunjuk berupa perintah dan larangan untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, dan Allah sekaligus memberikan kabar gembira atas hamba-hamba yang memenuhinya, baik terkait dengan apa yang Allah jaminkan untuk kemanfaatan dunianya dan kemanfaatan akhiratnya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Allah memberikan petunjuk di dalam Al-Quran, diantaranya berkaitan dengan perintah dan larangan. Dan siapa yang mengamalkannya disebut hamba yang beramal soleh. Dan bagi yang beramal soleh, Allah berikan dan janjikan pahala dan kemanfaatan yang besar di dunia maupun di akhirat. Dalam firman yang lain, dan dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu berupa Al-Quran itu? Maka orang-orang bertakwa, dan semoga kita termasuk di dalamnya, akan menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Al-Quran ini petunjuk yang sangat berarti bagi kita. Kemudian orang-orang yang berbuat baik sesudah petunjuk Al-Quran itu, atau dengan petunjuk Al-Quran itu, ia mendapat pembalasan yang baik. Allah jaminkan bagi orang yang mengamalkannya sesuai dengan petunjuk yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dia mendapat pembalasan yang baik. Bapak Ibu, di antara rahmat Allah kepada hamba yang beriman adalah dengan dikaruniakan kepadanya Al-Quran, yang di dalamnya
pertama mengandung petunjuk berupa perintah dan larangan terkait dengan perbuatan hamba. Dan yang kedua, di dalamnya juga diberitakan kabar gembira terkait dengan manfaat dan ganjaran yang akan diterima hamba bila mentaati perintah dan larangan yang terkandung di dalamnya itu. Amal soleh adalah memenuhi apa yang diperintahkan Allah dan sekaligus menghindari apa yang dilarang Allah. Dan mereka yang beramal soleh ini diberi kabar gembira. Sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 2. Wa yubassiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang melakukan amal soleh, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dengan Al-Quran. Mereka itulah yang dapat petunjuk dengan Al-Quran. Kita berharap semoga kita pun termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bahasan kita sebelumnya telah kita berikan penekanan bahwa perintah dan larangan di dalam Al-Quran berkaitan dengan amalan-amalan hablum minallah dan amalan hablum minan nas, dalam hubungan dengan Allah dan dalam hubungan dengan sesama. Satu contoh dalam ayat surat Yunus 87, wa aqimus shalah wa bassiril mu'minin, dan dirikanlah oleh kalian salat serta gembirakanlah orang yang beriman. Mendirikan salat adalah satu amal pokok terkait dengan hablum minallah, dan menggembirakan orang beriman adalah amal pokok. Bahkan Nabi menyebutkan ketika ditanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi menyebutkan membahagiakan orang-orang beriman atau menggembirakan orang-orang beriman dan mengangkat kesusahan di antara mereka. Itu amal yang paling dicintai Allah berkaitan dengan hablu minan nas ini. Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwa untuk meraih derajat tinggi di sorga setelah selamat masuk sorga. Nah, untuk selamat masuk sorga itu harus menjaga iman yang benar, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, kemudian menjaga rukun Islamnya, diantaranya sholat terjaga, puasa Ramadan terjaga, zakat terjaga, dan bila ia memenuhi kemampuan untuk berhaji. Siapa yang menjaga iman tauhidnya, telah berupaya melaksanakan rukun Islam ini, niscaya dia telah mendapatkan tiket ke surga. Kemudian sebagaimana kita telah ketahui dalam bahasan sebelumnya, di surga itu bertingkat-tingkat. Maka untuk lebih dapat meraih tingkatan tinggi di surga, Imam Al-Qayyim menyampaikan bahwa tambahan amal-amal kemanfaatan pada sesama, yakni hablu minan nas, itu lebih mudah untuk meraih derajat tinggi di surga. Oleh karenanya, selain kita menjaga amal hablu minallah, perkaya pula dengan amal hablu minan nas. Ternyata di dalam Al-Quran pun, sebagaimana penjelasan pada kajian sebelumnya, justru lebih banyak penjelasan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan perintah dan larangan dalam hubungan kita pada sesama. Dan secara khusus kita coba dalami hingga kita hari ini masih melanjutkan pada poin yang berikutnya. Allah berfirman,
dalam menjelaskan hablu minallah hablu minan nas. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kepada karib kerabat, termasuk di dalamnya keluarga, ya. Kepada anak-anak yatim, pada orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kawan dekatmu, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Bagaimana Allah merincikan perintah untuk kita berbuat kebaikan pada sesama. Nah, kita lanjutkan poin yang berikutnya, yaitu perintah kita berbuat baik kepada tetangga. Merujuk dalam surat An-Nisa tadi, di antara kebaikan yang kita diperintahkan kepada tetangga. Dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dan kawan-kawan dekatmu. Pada bahasan yang lalu telah kita rincikan bagaimana ada perbuatan baik yang dapat dilakukan dan apa larangan-larangan terkait dengan perkawanan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan dalami tentang perintah Allah berbuat baik pada tetangga ini, baik tetangga dekat maupun tetangga jauh. Berkaitan dengan ketetanggaan ini, Nabi SAW pernah bersabda, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memuliakan, yakni berbuat baik kepada tetangga. Ya, sesuai dengan ayat tadi surat An-Nisa, perintah Allah, berbuat baiklah kepada tetangga, tetangga dekat maupun tetangga jauh. Nah, Nabi menguatkan kembali dalam sabdanya ini, agar berbuat kebaikan pada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi, aku mengira seseorang akan menjadi ahli waris tetangganya. Karena begitu seringnya malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi, selain menyampaikan wahyu, juga selalu berpesan hati-hati ya, tetap berbuat baik, muliakan tetanggamu. Berulang. Sampai Nabi menduga jangan-jangan nanti ada perintah untuk membagi warisan kepada tetangga. Ternyata tentu tidak ya. Ini hanya bagaimana Nabi menggambarkan atas upaya terus-menerus malaikat Jibril mengingatkan Nabi tentang tetangga. Agama Islam menaruh perhatian yang sangat besar kepada adab-adab berhubungan dengan makhluk, diantaranya kepada tetangga. Kedudukan tetangga cukup penting dalam hidup kita. Nabi SAW menyebutkan pula tentang kedudukan tetangga ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 4 perkara yang dapat mendatangkan kebahagiaan, yaitu pasangan yang soleh. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, tetangga yang baik dan kendaraan yang baik. Ini yang dapat mendatangkan kebahagiaan menurut Nabi SAW. Pasangan yang soleh, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang baik. Sedangkan 4 perkara yang mendatangkan kesengsaraan, kata Nabi, yaitu pasangan yang buruk, tetangga yang buruk perangainya, kendaraan yang buruk, dan tempat tinggal yang sempit. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Bagaimana Nabi menggarisbawahi tentang pentingnya tetangga. Berhati-hatilah dengan pengabaian amal hablu minan nas, berbuat kebaikan pada tetangga. Sampai secara khusus disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW
suatu ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah," yakni seseorang, "suka sholat malam, suka saum di siang hari, mengerjakan berbagai kebaikan dan bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu atau menyakiti para tetangganya dengan lisannya." Nabi kemudian bersabda, "Tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka." Na'udzubillahi min dzalik. Ya, yang dimaksud oleh Nabi dengan penjelasan ia penghuni neraka, sebagaimana penjelasan kita dalam bahasan yang sebelumnya, bahwa di antara penghuni neraka itu ada yang memang tidak beriman, ada yang masih beriman. Yang beriman akan juga bisa berpeluang juga masuk neraka bila dosanya lebih banyak dari pahalanya, walaupun dia beriman. Kalau dia tidak mendapatkan syafaat, hanya sesuai dengan hitungan hisab, ternyata hisabnya dosanya lebih banyak dari pahalanya, maka ia akan dicuci terlebih dahulu dalam neraka sampai selesai dalam waktu atau kurun waktu tertentu, baru ia dimasukkan ke dalam surga. Nah, dari penjelasan Nabi ini menegaskan bahwa menyakiti tetangga dosanya itu besar, sehingga menenggelamkan pahala kebaikan yang banyak seperti halnya sholat malam, saum sunnah di siang hari. Itu pahalanya tentu besar, tapi masih ditenggelamkan dengan dosa menyakiti tetangganya. Kemudian masih berlanjut hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyampaikan, Wah, ada sip. ditanyakan lagi kepada Nabi SAW, sesungguhnya si fulanah yang lain mengerjakan hanya sholat wajib dan bersedekah hanya dengan sepotong keju. Artinya sedikit sekali sedekahnya, tapi dia menjalankan sedekah. Dia sholat fardu, dia jaga, walaupun dia tidak disibukkan dengan sholat-sholat sunnahnya. Berbeda dengan yang pertama, selain sholat fardu, dia tegakkan pula sholat-sholat sunnah. Sedangkan yang kedua ini hanya menjaga kewajiban-kewajiban saja. Sholat wajibnya dijaga, puasa Ramadan dia jaga. Kalau dia punya kesempatan bersedekah, dia bersedekah pula, tapi dengan jumlah yang sangat minim. Kemudian keterangannya, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Mendengar pertanyaan ini, Nabi menjawab, dia termasuk penghuni surga. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menegaskan begitu tingginya pahala berbuat kebaikan pada tetangga dan begitu besar dosa menyakiti tetangga. Oleh karenanya firman Allah tadi dalam surat An-Nisa 36, berbuat kebaikanlah pada tetangga dekatmu dan tetangga jauhmu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain yang berkaitan dengan kasus ketetanggaan diturunkan Allah surat Al-Lail. Kalau kita baca tafsir asbabun nuzul dari surat Al-Lail, yakni sebab turunnya ayat ini atau surat ini, itu dijelaskan dalam hadis tentang satu peristiwa. Ada seorang pemilik pohon korma di rumahnya, mempunyai pohon yang cabangnya yang di halaman rumahnya
mempunyai cabang menjulur ke rumah tetangganya, seorang fakir yang banyak anaknya. Tiap kali pemilik kurma itu memetik buah kurma dari rumah tetangganya. Apabila ada kurma jatuh dan dipungut oleh anak-anak tetangganya itu, ia yang sedang naik segera turun dan merampas buah-buah kurma yang jatuh itu dari tangan anak-anak tetangga sebelahnya itu. Bahkan teganya ia memaksa si anak-anak kecil itu mengeluarkan buah kurma yang sudah dikunyahnya, yang sudah dimasukkan ke mulutnya, dan dipaksa untuk dikeluarkan. Kemudian tidak lama orang fakir ini mengadukan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menjanjikan akan menyelesaikannya. Karena si orang tua tetangga tadi tentu tidak nyaman dengan kondisi itu terhadap anak-anaknya. Ya, yang dimarahi, dibentak-bentak sampai makanan kurma yang sudah dikunyahnya oleh anak-anaknya ini dipaksa dikeluarkan. Kemudian Rasulullah bertemulah dengan tetangganya yang memiliki pohon kurma itu. Dan kemudian Nabi menyampaikan dalam sabdanya, berikanlah kepadaku pohon kurma yang mayangnya menjulur ke rumah si Anu, tetanggamu itu. Dan bagianmu jika kamu serahkan itu sebagai gantinya ada pohon kurma di surga. Jadi Nabi akan mendoakan orang ini masuk surga dan banyak pohon kurma di surga nanti. Si pemilik pohon kurma itu berkata, hanya sekian tawaran Tuhan. Aku mempunyai banyak pohon kurma dan pohon kurma yang diminta itu justru yang paling baik buahnya. Kemudian pemilik pohon kurma itu pergi meninggalkan Nabi SAW. Berlanjut keterangan dari hadis ini. Pembicaraan dengan Nabi itu terdengarlah oleh seorang dermawan sahabat Nabi yang lain yang langsung menghadap kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, apakah tawaran Tuhan itu berlaku juga bagiku jika pohon kurma itu telah menjadi milikku? Rasulullah menjawab, ya. Maka pergilah orang itu menemui pemilik kurma atau pemilik pohon kurma itu dan berkata, apakah kamu mau menjual pohon kurmamu ini? Orang yang memiliki pohon kurma tadi menjawab, tidak, kecuali apabila ada orang yang sanggup memenuhi keinginanku, akan tapi pasti tidak akan ada yang sanggup. Jadi sudah pesimis orang ini, nggak ada yang sanggup. Ya, ini sudah nggak mungkin itu pohon kurma bisa terjual. Si orang sahabat yang dermawan ini berkata, berapa yang kau inginkan? Orang itu berkata, aku inginkan 40 pohon kurma sebagai penggantinya. 40 pohon kurma. Satu pohon kurma ini diganti 40 pohon kurma. Kemudian sahabat tadi berkata, sungguh engkau minta yang bukan-bukan. Tetapi baiklah, aku akan berikan 40 pohon kurma sebagai pengganti kepadamu. Dan aku minta saksi, jika engkau benar mau menukarnya. Ia pun memanggil sahabat-sahabat yang lain untuk menyaksikan penukaran itu. Kemudian si dermawan tadi setelah benar-benar bertransaksi membeli pohon kurma tadi dengan 40 pohon kurma sebagai pengganti, ia pun mendatangi Nabi dan menemui Nabi sambil berkata, ya Rasulullah, pohon kurma itu telah menjadi milikku dan aku serahkan kepadamu. Maka berangkatlah Nabi kepada pemilik yang fakir itu, yakni rumah yang fakir tetangga pemiliknya, dan bersabda, ambillah pohon kurma ini untukmu dan keluargamu. Nah, setelah kejadian itu Allah turunkan malaikat Jibril membawa surat Al-Lail ayat pertama sampai ayat akhir yang menjelaskan
tentang kedudukan orang yang berbuat kebaikan, kedermawanan. Ayat ini berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yakhsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Adapun terjemahannya, demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila telah terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam, maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju kesuksesan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Inilah firman Allah surat Al-Lail yang diturunkan Allah dengan asbabun nuzul, sebab turunnya peristiwa yang tadi digambarkan dalam hadis, yaitu terkait dengan ketetanggaan. Bagaimana seseorang yang begitu kikirnya kepada tetangganya, sehingga pohon korma yang menjorok ke halaman tetangganya, yang buahnya jatuh di halaman tetangganya itu, dimakan oleh anak-anak tetangganya tadi. Dengan sikap kasar dia mengambilnya kembali, bahkan korma yang sudah dikunyah di mulutnya dipaksa untuk dikeluarkan. Itu bentuk kekikiran kepada tetangga khususnya. Dan bagaimana kemudian kedermawanan seseorang siap membayar pohon korma itu dengan menggantinya berupa 40 pohon korma dan kemudian disedekahkan kepada tetangganya itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat ke-36 yang memerintahkan kita berbuat baik kepada tetangga, dan juga surat Al-Lail yang juga ayat itu asbabun nuzulnya kebaikan dan keburukan kepada tetangga. Selanjutnya dari ayat yang memerintahkan kita berbuat baik pada tetangga, Nabi SAW lebih lanjut memberikan penjelasan kebaikan-kebaikan yang lebih rinci. Apa yang bisa dilakukan kepada tetangga dan apa yang harus kita cegah dalam perbuatan yang bisa masuk kategori menyakiti tetangga. Yang pertama, Nabi sampaikan, hendaklah kita menghormati tetangga dan beri perilaku baik terhadapnya. Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyampaikan
bahwa Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah, seorang ulama yang menjadi gurunya, mengatakan, dan terlaksananya wasiat berbuat baik kepada tetangga dengan menyampaikan beberapa bentuk perbuatan baik kepadanya sesuai dengan kemampuan, seperti berbagi hadiah pada tetangga, mengucapkan salam bila berjumpa dengannya, bertemu dengan wajah berseri-seri, memperhatikan keadaannya, membantunya dalam hal yang ia butuhkan, serta menahan sesuatu yang bisa mengganggunya dengan berbagai macam cara, baik secara hissiyah yang terlihat atau maknawiyah yakni tidak terlihat. Dan di antara juga dalam penjelasan Nabi SAW, bila ada tetanggamu yang terkena musibah, misalnya musibah kematian anggota keluarganya, maka hendaklah tetangga yang menyiapkan makanan untuk keluarga dan tamu-tamu yang berdatangan untuk bertakziah. Jangan engkau sibukkan keluarga yang sedang ada musibah itu dengan menyiapkan hidangan, tapi hendaklah diambil alih oleh tetangga dekatnya. Itu salah satu contoh bagaimana kebaikan kepada tetangga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan lain Nabi SAW, agar kita memberi kelonggaran atas tetangga ketika akan menyandarkan sesuatu ke tembok kita. Ya boleh jadi ke tembok, kadang ke halaman dan sebagainya. Dan mungkin dalam kehidupan kita saat ini, tiba-tiba ada tetangga kita yang parkir mobilnya di depan rumah kita atau mengambil bagian dari halaman depan rumah. Maka Nabi berpesan, hendaklah kita tidak melarangnya, memberi izin baginya. Itulah hak ketetanggaan. Kita tidak menghalangi tetangga untuk menancapkan kayu atau meletakkan di atas dinding untuk membangun dan sebagainya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, jangan salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Ya, karena ada keperluan satu saat dia ingin menggunakan sebagian dari lahan atau halaman kita, tembok kita, maka berikan izin, jangan dihalangi. Itu termasuk perbuatan baik yang diperintahkan oleh Nabi berkaitan dengan ketetanggaan. Tentu kebaikan itu tidak sampai kemudian merusak, ya. Kalau artinya saling timbal balik menjaga hak-hak masing-masing. Kita punya tetangga sebelah rumah. Sebelah rumah tetangga dia adalah kita. Jadi masing-masing adalah bertetanggaan. Masing-masing punya kewajiban yang sama untuk saling melindungi, menjaga. Jangan sampai kemudian merusaknya tanpa bertanggung jawab. Oleh karenanya dalam fikihnya, yang pertama, tidak merusak atau merobohkan dinding tembok itu. Ya, jaga juga, mereka diberikan kesempatan harus menjaga amanah kepercayaan yang diberikan oleh tetangga kita. Kedua, dia memang sangat membutuhkan untuk meletakkan kayu itu di dinding tetangganya. Artinya memang berkeperluan, jangan kemudian seperti parkir mobil di depan rumah, di depan halaman rumah kita, tetangga sebelah kita, tapi berketerusan, ya, maka dia mengganggu ketetanggaan dengan kita. Sebenarnya kita juga tetangganya. Maka kalau kita ingin parkir dalam keperluan tertentu karena banyak tamu atau adalah sedang di depan rumah kita sedang ada perbaikan dan sebagainya, kita titip di depan rumah tetangga, yaitu ini yang diperintahkan oleh Nabi, hendaklah diberikan kelonggaran. Tapi kalau berketerusan, ya, dan mengganggu secara
terus-menerus kepada tetangga dengan mobil yang kita parkir di depan rumahnya, maka tidak diperkenankan. Kemudian ketiga, tidak ada cara lain yang memungkinkan untuk membangun selain menyandarkan kepada tembok tetangga. Ya, tidak ada cara lain. Kalau bisa cara lain yang juga tidak mengganggu tetangga kita, maka itu satu yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya. Berupayalah dulu jangan mengganggu tetangga. Kalau sudah tidak memungkinkan, maka Allah memberikan atau Nabi memberikan kelonggaran untuk kita berbagi dengan tetangga yang membutuhkan. Apabila salah satu atau sebagian dari ketentuan di atas tidak dipenuhi, maka tetangga tidak boleh memanfaatkan bangunan, menyandarkannya kepada tembok tetangga yang bisa merobohkan dan sebagainya, ya, secara terus-menerus dan seterusnya. Karena dalam hadis yang lain tidak boleh memberi bahaya dan membahayakan orang lain. Jangan sampai memberikan bahaya pada orang lain kepada tetangga kita. Kemudian Nabi SAW menyampaikan pula pesan agar kita mengutamakan tetangga yang paling dekat lebih dahulu. Adapun tetangga paling dekat memiliki hak yang tidak dimiliki tetangga jauh. Hal ini dikutip dari pertanyaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku memiliki dua tetangga, mana yang aku beri hadiah? Ya, karena tadi salah satu amalannya memberi hadiah tetangga. Maka Nabi menjawab, ila aqrabihima minka baba. Yang pintunya paling dekat dengan rumahmu. Itu lebih didahulukan. Ya, ini kriteria pertama. Memang penafsiran para ulama berkaitan dengan tetangga dekat dan tetangga jauh dalam surat An-Nisa itu ada beberapa macam. Ya, beberapa macam penafsiran yang dimaksud tetangga dekat, tetangga jauh. Salah satunya sesuai dengan sabda Nabi ini yang menjawab pertanyaan Aisyah, yaitu pintunya paling dekat dengan rumahmu. Itu adalah tetangga dekat. Berbuat baik pada tetangga dekat dan tetangga jauh, utama mendahulukan yang lebih dekat. Nah, kedekatan yang pertama berkaitan dengan jarak. Seperti dalam hadis yang disebutkan sebelumnya. Dan yang kedua berkaitan dengan sabda Nabi SAW atau penjelasan Nabi SAW dalam hadis berikut. Nabi bersabda, ada tetanggamu yang memiliki 3 hak. Ada pula yang memiliki 2 hak. Dan ada yang hanya memiliki 1 hak darimu. Adapun tetanggamu yang mempunyai 3 hak itu adalah, ia adalah tetanggamu, dia muslim, dan dia kerabatmu. Sudah dia tetangga, dia juga muslim, dia kerabatmu. Kemudian ada tetanggamu muslim yang bukan kerabatmu. Dan ada tetanggamu yang tidak seagama denganmu dan bukan kerabatmu. Dia memiliki 1 hak, yaitu hak ketetanggaan. Jadi ada hak kekerabatan, ada hak seagama, seiman, ada hak ketetanggaan. Nah, bila 3 hak ini berkumpul, maka itulah yang dinamakan tetangga yang memiliki 3 hak. Dia tetangga, kebetulan dia seiman, kebetulan juga kerabat. Sedangkan tetangga yang memiliki 2 hak, dia tetangga kita dan dia muslim. Kemudian yang ketiga, tetangga kita tetapi tidak seagama juga bukan kerabat. Hanya memiliki 1 hak, hak ketetanggaan.
Selanjutnya, Bapak Ibu, berkaitan dengan amalan kebaikan pada tetangga ini, jangan membuat gangguan pada tetangga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan adanya larangan dan sikap tegas bagi seorang yang mengganggu tetangganya. Rasulullah menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan besarnya dosa mengganggu tetangga ini. Adapun hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Ini seruan Nabi SAW. Bila ia beriman pada Allah dan hari akhir, dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Artinya ini Nabi memberikan perhatian besar. Hati-hati karena berbuat kebaikan, tidak mengganggu tetangga, memuliakan tetangga. Itu amalan yang berhubungan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Selanjutnya, dalam hadis yang lain, Nabi bersabda pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diulang 3 kali oleh Nabi dengan penyebutan demi Allah tidak beriman. Sahabat yang ada di samping Nabi bertanya, siapa ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Bagaimana Nabi menekankan ini sampai dengan mengkaitkan dengan ketidakberimanan. Artinya tidak mungkin orang beriman itu bisa mengganggu tetangganya, berbuat zalim pada tetangganya. Ini satu yang oleh Nabi berulang diingatkan. Artinya apa? Dosa besar. Dalam riwayat lain, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Bapak Ibu, kembali kepada hadis yang di awal sebelumnya telah kita bacakan. Nah, hadis ini juga riwayat Bukhari. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah suka sholat malam, suka saum di siang hari, maksudnya saum sunnah. Hanya saja ia suka mengganggu, menyakiti para tetangganya dengan lisannya. Nabi menjawab, tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Nabi ingin menegaskan dosanya besar, sehingga kalau ditimbang nanti di mizannya Allah, antara amal-amal sholat sunnah, puasa sunnah, ditimbang dengan dosa menyakiti tetangga yang berulang, tenggelam itu. Lebih berat dosanya, lebih besar dosanya. Sehingga ia ada selisih antara pahala dan dosa. Nah, ini pesan pengingatan dari Nabi SAW agar kita berhati-hati dalam memuliakan, berbuat baik kepada tetangga, jangan sampai menyakiti dan mengganggu secara berulang pada tetangga. Kemudian berikutnya, hendaklah kita berbagi makanan kepada tetangga. Nabi bersabda, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur, yakni daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah kepada tetanggamu. Ya, kalau kita ada kelebihan, hendaklah kita memperbanyak, ingatlah tetangga dan berbagilah pula sewaktu-waktu dengan tetangga. Kemudian yang keenam, diperintah kita bersabar atas perilaku kurang baik yang tidak menyenangkan dari tetangga kita. Bersabarlah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada golongan manusia yang dicintai Allah. Di antaranya, seseorang yang mempunyai tetangga
ia selalu diganggu, disakiti tetangganya, namun ia sabar atas gangguannya itu hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatannya, yakni pindah dan sebagainya. Ini satu jalan memperoleh cinta Allah. Banyak jalan mendapatkan kecintaan Allah. Dalam hadis Imam Ahmad ini disebutkan salah satunya, yaitu bersabar atas gangguan tetangga. Ini termasuk amal kebaikan yang diperintahkan Allah sebagaimana dalam surat An-Nisa 36. Berbuat kebaikanlah kepada tetangga dekatmu dan tetangga jauhmu. Kemudian berikutnya yang ketujuh, hendaklah kita menyukai kebaikan bagi tetangganya sebagaimana ia menyukai untuk dirinya sendiri. Kalau tetangga mendapatkan kebaikan atau kenikmatan, maka jangan iri, jangan dengki, hendaklah kita juga menyenanginya. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak sempurna keimanan seseorang sehingga ia menyukai bagi tetangganya apa yang ia sukai bagi dirinya sendiri. Kalau tetangganya mendapat kenikmatan, dia suka. Ya, tidak ada iri dan dengki pada tetangga. Rasulullah bersabda dalam sabdanya yang lain, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik persahabatannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Berikutnya Bapak Ibu, poin yang ke-8 dalam amal kebaikan pada tetangga adalah selalu berbuat baik pada tetangganya sebagaimana sabda Nabi SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik pada tetangganya. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ini pesan Nabi dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, dan diantaranya kita hendaklah selalu berbuat kebaikan pada tetangga dengan berbagai macam kebaikan yang diantaranya telah disebutkan dalam hadis-hadis di atas. Pesan Nabi berikutnya yang tergolong bagian dari amal kebaikan pada tetangga, tidak meremehkan pemberian tetangga. Jangan seseorang merasa segan atau merendahkan pemberian tetangga. Rasulullah bersabda, wahai wanita muslimah, janganlah kalian meremehkan pemberian tetangga, meskipun hanya dengan sebuah kaki kambing. Artinya ini satu bentuk bahasa bahwa dalam makanan itu mungkin di masa Nabi SAW yang paling tidak disukai ya kaki kambing. Yang disukai tentu kepala atau dagingnya dan sebagainya. Nah, ini satu pengungkapan dari Nabi, walaupun tetanggamu memberi hadiah yang bagimu mungkin nggak begitu istimewa, tapi tetap kamu harus terima. Hormati pemberian tetanggamu. Jangan kalian meremehkan pemberian tetangga, meskipun hanya dengan sebuah kaki kambing. Kemudian yang ke-10, hendaklah menghormati tetangga saat menjual rumah atau lahan dan sebagainya di wilayah itu. Tawarkan terlebih dahulu kepada tetangga yang kita kenal tentunya. Rasulullah bersabda, barang siapa memiliki tanah lalu ia berniat menjualnya, hendaklah ia menawarkannya terlebih dahulu kepada tetangganya. Ya, boleh jadi tetangganya membutuhkan. Kalau sudah tetangganya sudah angkat tangan tidak butuh, barulah dijual pada orang lain. Ini mendahulukan tetangga.
adalah satu amal kebaikan padanya. Kemudian yang ke-11, menjaga kehormatannya dan tidak mengkhianatinya. Jangan seorang tetangga menyebarkan rahasia tetangganya, menjatuhkan kehormatannya, karena hal itu termasuk dosa besar. Rasulullah bersabda, demi Allah tidak beriman, beliau mengulang 3 kali, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, salah satu gangguan yang dilarang adalah tidak menjaga kehormatan atau membuka aib ke tetangganya itu. Disebutkan satu kisah Hasan al-Basri, seorang tabi'in, yakni murid para sahabat Nabi. Ulama ini, Hasan al-Basri, lahir di Madinah pada tahun 642 Masehi. Dia ulama tabi'in. Beliau dikisahkan memiliki akhlak yang mulia, termasuk kepada tetangganya yang beragama Nasrani. Dia punya tetangga beragama Nasrani. Disebutkan bahwa Hasan al-Basri tinggal di sebuah rumah yang bertetangga dengan warga yang beragama Nasrani, di mana toilet milik tetangganya tersebut bocor ke rumahnya dan merembes ke rumah Imam Hasan al-Basri. Dari sinilah Imam Hasan al-Basri memperlihatkan sifat terbaiknya, yakni beliau sama sekali tidak marah atau protes ke tetangganya yang beragama Nasrani tersebut. Dia tak ingin menyinggung perasaan tetangganya, sebuah perilaku yang mungkin sangat sulit dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Bagi kita juga susah. Ya. Imam Hasan al-Basri bersabar sampai baru ketahuan setelah Imam al-Basri meninggal. Ketika tetangganya yang Nasrani ini menjenguk ke keluarga Imam Hasan al-Basri, kemudian baru keluarganya menyampaikan ke tetanggaan ini. Itu penghormatan tetangganya sangat luar biasa kepada Imam Hasan al-Basri, yang bersabar atas gangguan tadi dari tetangganya, kalau masih memungkinkan dia menanggung risiko buruk itu. Berikutnya Bapak Ibu, turut melaksanakan kegembiraan dan kesedihan tetangganya. Apabila tetangga mendapatkan kegembiraan, hendaknya kita ikut bergembira, menyampaikan rasa syukur pada tetangga tersebut. Sebaliknya apabila tetangga mendapatkan musibah, hendaklah kita berempati atas kesedihan atau musibah tersebut. Nah, ini diantara amal-amal kebaikan pada tetangga yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau dijelaskan oleh Nabi rinciannya, yang secara umum perintahnya tercantum dalam surat An-Nisa ayat 36 yang di awal tadi telah dibacakan. Berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Semoga Bapak Ibu kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quranul Karim yang telah dirincikan contoh-contohnya oleh baginda Nabi SAW. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lili untuk memandu bila ada yang ingin didiskusikan dan ditanyakan. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak yang ingin bertanya. Belum ada Silakan. Pak Ustadz. Mbak Lili, mau Oh, bertanya. silakan Bu Bu Endang. Endang, Bu. Iya, silakan Bu Silakan Bu. Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, salah tidak tindakan saya seandainya ada tetangga memberikan makanan kepada tetangga termasuk saya yang sudah expire sekali, 2 kali, 3 kali. Kayaknya saya kalau dia tidak diingatkan, dia akan begitu seterusnya. Saya hanya menegurnya, terima kasih atas bingkisannya.
Tapi mohon maaf, makanan yang Anda kirim sudah expire selama 2 hari. Terima kasih. Begitu Pak Ustadz. WA saya Baik, japri ya. kepada tetangga. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum. Baik. Nah, ketika kita memberi hadiah untuk kita dulu Bu Endang ya, Ya, kita berhati-hati ya, jangan sampai seperti yang pengalaman disampaikan Bu Endang itu terjadi, sedangkan kita yang memberi, gitu ya, harus diperiksa. Kalau tidak sengaja, tidak tahu, itu tidak masalah, insya Allah dimaafkan, orang bisa memahami ya. Tapi kalau yang diceritakan Bu Endang tadi berulang, gitu ya, dan apalagi ya mungkin kalau tetangga kita sudah gaul dekat, baik begitu, kita boleh ingatkan seperti tadi Bu Endang ingatkan itu boleh, ya tidak masalah. ya Pak Jadi Ustadz. ini udah kedaluarsa ya, saya udah mau makan ya, enak banget ini sebenarnya ya, enak sekali, tapi saya buka, masya Allah udah kedaluarsa. Nah diingatkan begitu. Ya, supaya kita semua dapat ingatan itu untuk lebih berhati-hati dalam memberikan hadiah atau pemberian, diperiksa benar-benar kita niatnya ikhlas, bukan sekedar membuang, karena di dalam bahasan kita yang lalu itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memberi pemberian kepada orang itu dengan nilai yang terbaik, misalnya ya, nilai yang terbaik. Tidak boleh sesuatu yang kita memberinya sambil memicingkan mata sebenarnya dengan harta itu ya, tadi sudah basi dan sebagainya, naudzubillahi min dzalik, itu yang tidak boleh. Begitu Bu Endang. Jadi kalau Bu Endang mengingatkan, insya Allah tidak apa-apa, tapi dengan tetap Iya, kata-kata yang iya Pak santun, yang Ustadz. baik. Iya, soalnya tetangga sebelahnya juga bilang, Bu, saya dikirimin kau udah jamuran ya. Waduh, ini nggak bisa dibiarkan. Soalnya udah bertahun-tahun Pak Ustadz. Begitupun Iya, iya. makanan kalau diberikan satpam, satpam langsung buang. Cuma saya kan tidak seperti itu. Lebih baik diingatkan supaya dia kalau memberi, seperti saya punya pikiran kalau dia menghina banget ya sama kita. Dipikir kita nggak mampu beli gitu, sampai punya pikiran gitu. Sampai ya Iya Allah kok benar, sampai dia iya. begitu. Ternyata Ya, bukan sama ya, saya aja perlu Pak Ustadz. diingatkan, memang diperlukan. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Nggak salah ya Pak Ustadz ya? Sama-sama, enggak salah. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum. Makasih Bu Endang. Silakan untuk yang lain. Kalau belum ada saya tanya Pak Ustadz. Di komplek Boleh itu Bu kan, Lili, silahkan. iya Gimana? di komplek ya itu kan klise banget Pak ya. Orang pada parkir, kayaknya beli beli mobil nggak sejalan dengan eh, parkiran dia sendiri. Kadang mereka tuh parkir di pinggir jalan yang otomatis tuh kita yang lewat kadang jadi susah, cuma satu jalur jadinya. Pernah kalau di case di kompleks saya tuh dia mobilnya ada 4, garasinya cuma punya 2. Dia jajarin tuh kita susah lewat. Terus saya nggak mau berkonflik sama dia, tapi saya laporan ke Bu RT. Diselesaikan, tapi dia nyindir-nyindir di komplek, di grup komplek gitu Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz, itu zolim apa enggak Pak Ustadz ya parkir begitu Pak Ustadz? Ya, baik. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau itu bersifat sementara, itu kita dianjurkan bersabar tadi kan, bersabar, dan kita memberikan kelonggaran itu ya bagi orang tetangga itu. Tapi bila berketerusan sampai mengganggu dan itu berketerusan ya tidak terpecahkan, maka dibolehkan kita untuk menyampaikan keluhan tadi. Tidak masalah. Ya, menyampaikan keluhan itu hak kita. Hak ketetanggaan itu kalau sudah mengganggunya berketerusan. Jadi kita bersabar pada semisal kalau di daerah kampung daerah tertentu, kadang kalau pengantin itu kan
masang apa namanya itu tenda gitu ya. Kadang itu kalau di gang-gang, di kampung-kampung tuh di gang itu pasang tenda di depan rumahnya. Maka itu dianjurkan itu harus menyampaikan izin dulu ya. Menyampaikan izin. Nah, kalau sudah mayoritas artinya diharapkan tetangga juga mengizinkan untuk kan sewaktu-waktu juga memiliki kepentingan yang sama misalnya. Maka diizinkan tapi sementara. Jadi kalau berketerusan yang sampai mengganggu secara permanen atau berwaktu yang lama, maka tidak sebaiknya dilakukan. Begitu Bu Lili. Baik Pak Ustadz, silakan untuk yang lain. Silakan Bu Sofi. Silakan di-unmute Bu Sofi. Silakan Bu Sofi belum aktif. Kalau mau tanya. Yang lain mungkin ada? Belum ada lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Bu Tuti. Tuti. Ya, itu Pak Ustadz. Kalau misalnya kan kita bukan sama tetangga nih, sama teman-teman yang berangkat jalan-jalan atau apa itu kan dianggapnya apakah tetangga juga atau apa Pak Ustadz. Misalnya kan kita berteman gitu kan, berteman baiklah gitu dalam perjalanan, terus tidak adil gitu waktu kita pergi, yang harusnya kan yang tua di depan, yang muda di belakang gitu kan. Apakah itu kita perlu negor atau gimana Pak Ustadz? Itu apakah itu dalam sama dengan bertetangga gitu loh Pak Ustadz? Dan namanya kita kan ini ya Pak Ustadz sama-sama di dalam kendaraan gitu loh Pak Ustadz. Itu gimana Pak? Ya. Baik, sudah ditangkap Bu Tuti. Ya. Ya, yang pertama kita misalnya berada pada posisi yang tersalahkan tadi ya, artinya posisinya kita harus memang punya sikap menghormati orang-orang lain di sekitar kita ya, mendahulukan orang yang lebih tua misalnya itu kan kita sudah mendapatkan contoh ayat tadi surat Al-Mujadilah ya, surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Bisa saya coba bacakan surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat ke-11. Allah Ta'ala berfirman, yang saya bacakan artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah. Bila dikatakan kepadamu berdirilah kamu, yakni berdiri untuk menghormati orang lain dari tempat duduknya, maka berdirilah, yakni pindahlah untuk memberi penghormatan pada orang lain itu. Pasti Allah akan mengangkat derajatmu. Nah ini jaminan manfaatnya yang Allah sampaikan bahwa kita harus bertindak seperti itu ya. Kemudian sekarang bagaimana kalau kita yang ingin menegur teman, maka kan ada perintah tawasau bil haq, saling berpesanlah, saling memberi nasihat pada orang-orang yang belum memenuhi adab semacam tadi. Maka kita boleh Bu Tuti memberi nasihat, ya dengan tetap nasihatnya itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah ya, dengan kesantunan. Nah, itu yang diperintahkan dengan kata-kata yang baik. Jadi kita tidak usah marah. Kamu ini nggak perlu marah. Jadi kita tegur, berikan nasihat. Itu bagus loh kalau kamu dapat manfaat pahala besar loh itu ngasih orang itu di tempat duduknya. Nah, tapi kalau dia sudah
nggak peduli juga, ya sudah kita bersabar. Ya, tidak perlu marah-marah, kita bersabar saja. Ya, karena seperti tadi dalam konteks ketetanggaan juga, kalau ada tetangga yang semacam kurang nyaman, ya, tidak menghormati kita dan sebagainya, maka di antara yang Nabi sebutkan tadi, orang yang dicintai Allah, ada golongan yang dicintai Allah, ya. Golongan yang dicintai Allah. Siapa mereka? Dalam hadis tadi disebutkan, yaitu orang yang disakiti tetangganya, namun dia bersabar atas gangguan itu. Nah, itu saya nukilkan kembali di layar mungkin supaya sama-sama kita simak hadis Nabi SAW ini. Nah, ini tetangga juga kepada yang lain ya, tapi kekhususan memang ada disebut oleh Nabi ketetanggaan sini. Ada golongan manusia yang dicintai Allah, di antaranya seseorang yang mempunyai tetangga, ia selalu disakiti atau diganggu oleh tetangganya. Namun ia sabar atas gangguan itu hingga keduanya dipisah oleh kematian atau keberangkatan. Ya, ini sudah bubar. Seperti tadi di kendaraan dan sebagainya sampai bubar dia bersabar. Nah, itu Bu Tuti. Bu Tuti tidak aktif Pak Ustadz. Silakan untuk yang lain. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Ya, silakan Bu Waalaikumsalam Sri. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sri Dati. Ya, saya tidak bertanya, tapi hanya mau terima kasih, Pak. Karena waktu saya ke Jakarta itu tahun 63. Jadi rumah itu dengan tetangga belum ada pagar pemisah. Dan saya bekerja. Jadi di rumah itu terbuka hubungan itu, jadi diambil lomboknya atau apa. Saya hanya ikhlas saja karena kebetulan air di tempat saya juga yang berlimpah. Jadi air itu dibagi tetangga-tetangga. Jadi alhamdulillah ada berita atau pelajaran bahwa itu ada ayat-ayatnya yang dengan tetangga itu. Jadi saya berbuat baik dengan ikhlas, tetapi tidak berdasarkan ayat-ayat tadi. Jadi Masya alhamdulillah Allah. ya, Semoga Allah pelajaran catat sebagai ini kebaikan, jadi yang amal menjadi. kebaikan Bu Sri Dati dengan Jadi aku tetangga itu. alhamdulillah aku ada pelajaran. Insya Terima Allah kasih, Bu Sri Pak. dibesarkan Ya. pahalanya. Iya. Terima Hanya kasih itu Pak saja. Ustadz. Terima kasih. Gimana Bu Tuti? Iya itu Pak Ustadz. Tadi berarti kita kan kalau misalnya itu yang di belakang itu sakit, berarti kan boleh kita meminta kepada yang depan untuk pindah di belakang gitu ya Pak Ustadz. Dengan Ya baik-baik. sudah, kalau memang dia tetap bertahan ya sudah kita bersabar, kecuali kalau memang dalam tempat duduk itu seperti tempat duduk bus atau pesawat yang ada nomornya ya, maka Iya, kita bisa menuntut haknya gitu ya. Tapi kalau memang bebas begitu, setiap orang bisa menduduki masing-masing ya, kita hanya bersabar Bu Tuti ya. Oh gitu ya. Makasih Pak Ustadz. Baik, sama-sama. Baik, Bu Lili bagaimana? Boleh di close Pak Ustadz? Assalamualaikum Pak. Oh, Bu Sulis Bu menambah masih Sulis 6 ada? menit. Silakan Bu Sulis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sulis. Ya, Ini di Gunung pertanyaannya. Salak Bu. Wah, ya dari kaki Gunung Salak. Begini Masya Pak, Allah. ini concernnya lebih kepada di kalangan anak-anak muda Pak. Jadi karena saya dosen di IPB, maka saya mengetahui benar sekarang ini mahasiswa-mahasiswa yang kos itu kan sepertinya modelnya satu kamar mandi, intinya seperti penginapan gitu Pak. Walaupun kontrak Ya. mungkin satu kos-kosan bisa 30 orang gitu.
Nah, kelihatannya konsep pertentangan itu nggak masuk di antara mereka. Maksudnya begini, seringkali saya ketemu kasus kanan kiri itu nggak kenal gitu loh, atau nggak merasa perlu kenal gitu. Jadi ini konsepnya harus masuk dari apa? Silaturahim atau bagaimana gitu. Jadi kelihatannya untuk menjadi tetangga itu kan harus bertegur sapa ya Pak ya. Iya, Nah, di kalangan mereka itu sepertinya itu kan kepo Pak, katanya Bu gitu. Jadi iya, seolah kalau iya. anak muda itu berteman cukup lewat medsos, WA gitu. Tapi kalau yang realnya ini nanti dikirain kepo Bu lah. Saya pikir kalau bertetangga bersahabat memang harus dimulai gitu ya. Itu bagaimana Pak ininya menurut Pak Farhad gitu? Baik, ya Bu. Ya memang tetap semestinya ada unsur ketetanggaan ya, karena berbeda dengan misalnya hotel. Iya, Ya, hotel kan harian sifatnya. Kalau kos itu bisa tahunan gitu kan. iya betul. Dan sebenarnya ada unsur ketetanggaan. Memang sekarang di budaya modern ini ketergantungan gitu ya, keterkaitan atau ketergantungan dengan tetangga itu seperti maaf di apartemen misalnya, itu memang sedikit beda dengan ketetanggaan di Iya, komplek itu atau di kompleks gitu ya. gang-gang gitu ya. Nah, itu budaya ya sebenarnya yang muncul dari dampak orang yang sudah seolah-olah tidak butuh sama tetangga. Iya. Ya, itu memang perlu digalakkan lah untuk disadarkan kembali bahwa memang kita masih membutuhkan orang lain di sekitar kita. Ya, bayangkan kalau kita berada di hutan sendirian gitu, itu kan sudah nggak ada yang bisa kita bercengkrama, bisa berhubungan untuk saling support dalam kebaikan. Itu tidak, makanya ketetanggaan itu termasuk nikmat besar dari Allah selain nikmat perkawanan yang kemarin sudah kita sebut. Nah itu perlu ini memang dimunculkan kembali kebaikan-kebaikan pada tetangga. Dulu saya masih kos-kos itu masih intens itu dengan beda kamar di kos itu. Iya. Ya, masih Masih ada intens, kompak makan begitu bisa ya. bareng dan sebagainya. Iya. Memang di budaya sekarang udah makannya GoFood semua. Ya betul. Jadi mungkin dianya sakit juga di anu sendiri, tidak ada seorang pun tahu. Itu sering kali begitu ceritanya. Bagaimana? Ya jadi kalau salah satu dari mereka sakit gitu misalnya, itu juga nggak ada inisiasi apa menengok apa itu, jadi kayak yang tipis sekali gitu anunya. Di ini yang Iya anak-anak memang Gen Z betul. ya, jadi khawatir saya gitu. Iya memang Bu, setuju betul. Jadi memang perlu disosialisasikan lagi kepada mas yang kos-kosan nih, supaya tidak benar-benar seperti kamar sendiri udah. Makan GoFood sebagainya sudah nggak ada peduli. Silahkan mungkin ada yang lain. Silahkan Bu Lili. Belum ada lagi Pak Ustadz. Baik, karena waktu sudah pukul 11.28, sudah 11.30. Kalau tidak ada yang lain kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.